Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Salsabila Husna, NIM 43010221100, Prodi Pendidikan Kimia, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil belajar saya terkait demonstrasi kontekstual topik 5 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, materi kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Baik, yang pertama di sini saya akan menyampaikan terkait ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya mengutip pendapat dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dan di sini berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Baik, pada dasarnya pendidikan yang memerdekakan itu artinya pendidikan yang memerdekakan secara lahir dan batin. Merdeka secara lahir dan batin di sini berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Konsep Merdeka Pelajar merupakan sebuah pendidikan yang berfokus pada asas kemerdekaan. Merdeka di sini berarti memberi kebebasan bagi setiap manusia, baik para peserta didik maupun pengajar, memiliki kebebasan masing-masing dalam memilih topik, metode, dan alat pembelajaran sesuai keinginan siswa. Nah, jadi di sini yang mendapatkan kemerdekaan itu tidak hanya peserta didik saja, tetapi guru juga mendapatkan kemerdekaan terkait merdeka belajar ini. Di sini guru itu memiliki peran menentukan metode belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, karakteristik peserta didik, dan standar minimal capaian pembelajaran itu sendiri. Di sini guru dapat menerapkan pendidikan yang memerdekakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, di sini terdapat alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini kenapa saya memilih pembelajaran berdiferensiasi sebagai penerapan pembelajaran yang memerdekakan, yaitu karena pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Di sini, guru menentukan proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik peserta didik, gaya belajar peserta didik, dan capaian minimal pembelajaran tersebut. Kemudian di sini guru tidak diperkenankan untuk menuntut segala kehendak peserta didik, tetapi guru itu bertugas menuntun peserta didik untuk mencapai harapan yang mereka inginkan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Nah, guru menjadi fasilitator bagi peserta didik, mengarahkan peserta didik berdasarkan bakat dan minat, kemudian menyediakan sumber belajar yang bervariatif ya disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya di sini terdapat demonstrasi yang sudah saya terapkan di sekolah PPL saya, yaitu di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Di sini, peserta didik melaksanakan kegiatan praktikum uji identifikasi asam basa. Nah, di sini peserta didik mampu mengidentifikasi sifat asam basa menggunakan beberapa indikator yang digunakan, yaitu terdapat kertas lakmus, kemudian kertas indikator universal, indikator bromtimol biru, metil merah, dan indikator alaminya menggunakan ekstrak kunyit. Sebelum dilakukan praktikum, peserta didik melaksanakan kegiatan pretest atau asesmen diagnostik untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Dalam kegiatan praktikum ini, saya menerapkan diferensiasi konten, jadi setiap kelompok memiliki susunan larutan uji yang berbeda-beda. Diharapkan ketika presentasi hasil uji nanti, siswa itu menjadi lebih mengetahui banyak sifat dari berbagai larutan.
Kemudian dengan kegiatan praktikum ini, peserta didik menjadi terampil dalam menggunakan alat-alat laboratorium dan mampu membentuk sikap kolaboratif dan gotong royong peserta didik. Jadi, eee, sikap kolaboratif dan gotong royong itu tercipta dari awal kegiatan praktikum, dari menyusun alat dan bahan, kemudian menguji larutan satu persatu, dan membersihkan, meja kerja mereka dan meletakkan kembali alat-alat yang sudah digunakan. Setelah melaksanakan kegiatan praktikum, di hari berikutnya setiap kelompok memaparkan hasil percobaan mereka. Nah, di sini saya meminta setiap kelompok untuk membuat poster berkaitan dengan hasil uji setiap larutan yang mereka gunakan. Nah, dalam kegiatan presentasi ini dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi peserta didik, kemudian memberikan kebebasan peserta didik untuk membuat poster hasil uji identifikasi asam basa, dan meningkatkan aspek kreativitas peserta didik dalam mendesain poster setiap kelompok. Selanjutnya, di sini terdapat tantangan dan solusi berdasarkan konteks dalam kelas dan sekolah. Untuk tantangannya sendiri, yang pertama, tidak semua peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran. Jadi, saat praktikum kemarin itu masih terdapat peserta didik yang hanya duduk terdiam, kemudian tidak aktif selama kegiatan praktikum. Kemudian fasilitas sekolah yang kurang memadai, yang ini berkaitan dengan alat dan bahan di laboratorium sekolah. Kemudian keterbatasan alokasi proses pembelajaran ya. Kemarin itu ketika saya melaksanakan pembelajaran itu dalam satu pertemuan 2 JP hanya dapat melakukan kegiatan praktikum saja, sehingga harus dilakukan potong sintak dan kegiatan presentasi itu dilakukan di hari berikutnya. Kemudian model pembelajaran yang cenderung konvensional, yaitu masih teacher center, dan modul ajar yang kurang menarik, serta penguasaan materi guru yang belum maksimal. Dan di sini solusi yang dapat diberikan, yang pertama, guru harus lebih peka terhadap kondisi peserta didik. Kemudian meningkatkan kreativitas guru. Selanjutnya ada mendesain rancangan pembelajaran yang tepat berdasarkan kebutuhan peserta didik dan alokasi waktu yang tersedia. Kemudian menggunakan model PBL dan PJBL untuk meningkatkan keaktifan dan berpikir kritis peserta didik, serta guru dapat mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan konten pembelajaran. Demikian pemaparan hasil belajar saya terkait kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.